Rekan-rekan sekalian, pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang China's Economic Statecraft, yaitu yang menggambarkan bahwa bagaimana China menggunakan strategi-strategi ekonomi di dalam mencapai tujuan-tujuan politiknya. Nah, di dalam video kali ini, kita juga akan membahas tentang Economic Statecraft, di mana pada buku ini akan membahas tentang bagaimana negara-negara barat atau negara-negara di Eropa yang notabene punya kekuatan ekonomi lebih kuat menggunakan strategi economic statecraft ini di dalam mempengaruhi negara-negara lain untuk mencapai tujuan politiknya. Nah, di dalam buku ini kita diajak untuk membayangkan sebuah permainan catur di mana permainan catur ini papannya tidak terbuat dari papan biasa, tetapi ini adalah arena bagi negara-negara besar di dunia untuk melakukan permainan di dalam mencapai tujuan-tujuan politiknya. Nah, di dalam permainan ini ada negara-negara yang tampil sebagai aktor utama. Mereka tidak hanya bermain dengan senjata, dengan diplomasi atau ideologi. Ada satu senjata yang mungkin selama ini kita luput dan kita abaikan, tetapi senjata ini memiliki kekuatan yang lebih kuat dari bom atau senjata nuklir lainnya. Uang, perdagangan, kemudian bantuan, dan embargo ternyata bisa sama kuatnya dengan kekuatan nuklir atau senjata bom lainnya. Inilah yang disebut dengan economic statecraft, yaitu seni dalam menggunakan kekuatan ekonomi untuk mempengaruhi negara-negara lain. Nah, di dalam buku Economic Statecraft and Foreign Policy ini, buku yang ditulis oleh James Marks F. Blanchard dan Noreen M. Risman ini mengajak kita untuk menyelami dunia lebih dalam lagi. Buku ini bukan sekedar teori yang kaku, tetapi berisi tentang kisah-kisah nyata bagaimana negara-negara besar menggunakan istilah wortel dan tongkat di dalam mencapai tujuan-tujuan politiknya. Di dalam bagian pertama buku ini, penulis menjelaskan tentang economic statecraft yang pada dasarnya adalah suatu usaha dari suatu negara untuk mempengaruhi negara-negara lain dengan menggunakan instrumen-instrumen ekonomi. Ada dua jalur utama yang digunakan di dalam economic statecraft ini. Yang pertama yaitu dengan menggunakan sanksi ekonomi, dan yang kedua yaitu menggunakan strategi insentif ekonomi. Nah, di dalam menggunakan sanksi ekonomi atau hukuman-hukuman dalam bidang ekonomi ini, umumnya berupa embargo, kemudian pembatasan ekspor, bisa juga dalam bentuk larangan investasi atau pembekuan aset-aset dari suatu negara terhadap negara lain, hingga melakukan blokade keuangan yang dimiliki oleh negara lain yang ada di negara tertentu. Tujuan dari sanksi ekonomi ini yaitu untuk membuat negara lain agar dia bisa merasakan bagaimana sulitnya diperlakukan atau dihukum secara ekonomi, sehingga ketika dia sudah merasa kesulitan atau sakitnya di embargo atau sakitnya dilarang melakukan ekspor maupun impor, maka dia akan lebih mudah mengalah dan menuruti apa yang diinginkan oleh negara-negara tersebut atau negara utama tadi. Nah, kemudian strategi yang kedua yang digunakan yaitu yang disebut dengan insentif ekonomi. Nah, ini kebalikan dari sanksi ekonomi atau iming-iming kepada negara tertentu. Ini bisa berupa pinjaman, kemudian bantuan luar negeri, investasi, atau akses perdagangan yang lebih mudah untuk bisa masuk ke negara-negara aktor tadi. Nah, tujuan utama dari insentif ini tentu saja
agar negara-negara target melihat bahwa ada keuntungan besar ketika kita menuruti atau tunduk kepada apa yang diinginkan oleh negara-negara utama tadi. Nah, faktor ekonomi menjadi sangat penting, baik berupa hukuman maupun sanksi di dalam economic statecraft ini. Namun yang menjadi masalahnya adalah kenapa ada negara-negara yang mau tunduk dengan apa yang diinginkan oleh negara aktor tadi, tetapi ada juga negara-negara yang melawan atau keras kepala yang tidak mau menerima apa yang diinginkan oleh negara utama tadi. Nah, di bagian yang kedua, di dalam buku ini membahas tentang ada pertanyaan besar dari penulis tentang dampak-dampak dari economic statecraft ini. Nah, dalam hal ini penulis mulai resah dengan apa yang dia saksikan selama ini. Misalnya apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap Kuba ketika itu. Amerika memberikan sanksi selama 50 tahun terhadap Kuba, tetapi sanksi tersebut ternyata tidak mampu menggagalkan atau tidak mampu menjatuhkan Fidel Castro yang sebagai presiden Kuba waktu itu oleh Amerika Serikat. Nah, dalam contoh yang lain, penulis mencontohkan adanya insentif yang jumlahnya sangat besar, mencapai miliaran dolar, yang akan diberikan kepada Korea Utara supaya Korea Utara tidak meluncurkan senjata nuklirnya, karena ini akan dianggap membahayakan bagi keselamatan umat dunia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kim Jong-il ketika itu? Presiden Kim menolak tawaran insentif yang akan diberikan oleh Amerika meskipun jumlahnya sangat besar. Contoh lain seperti yang Amerika lakukan terhadap Libya ketika itu, di mana Libya di bawah pimpinan Muhammad Gaddafi yang akhirnya mau menyerah terhadap keinginan dari Amerika atas tekanan atau sanksi yang diberikan oleh Amerika, dan Gaddafi bersedia untuk menghentikan program senjata pemusnah massalnya. Nah, ini adalah bentuk negara yang mau mengikuti dan mau melawan terhadap apa yang dilakukan oleh negara-negara utama dengan menggunakan sanksi ekonomi maupun insentif ekonomi. Dan contoh satu lagi, ketika Uni Soviet yang mau bersedia melepaskan Jerman Timur ketika itu dan mau menerima reunifikasi hanya karena imbalan bantuan ekonomi yang cukup besar dari Jerman Barat. Nah, kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan, kapan ekonomi itu bisa menjadi senjata yang ampuh, dan kapan ekonomi itu bisa menjadi lumpuh atau tidak bisa digunakan untuk menaklukkan negara lain. Nah, penulis kemudian membangun sebuah teori yang sederhana tetapi dampaknya sangat kuat dengan dua pilar utama yang dibangun oleh penulis. Yang pertama yaitu yang disebut dengan threats to strategic interest. Nah, di dalam teori ini penulis memunculkan sebuah pertanyaan. Apakah sanksi atau insentif itu menyentuh kepentingan strategis negara target atau tidak? Kalau sanksi itu dianggap sebagai ancaman keamanan, kemudian kedaulatan atau kelangsungan kekuasaan dari suatu negara, maka tentunya negara-negara target akan cenderung tidak akan menyerah. Tetapi kalau biaya untuk menolak tawaran tersebut terlalu mahal atau terlalu besar untuk kepentingan yang strategis, maka barulah negara-negara target ini
akan mau berkompromi dan takluk terhadap apa yang diinginkan oleh negara-negara utama tadi. Nah, itu teori pertama yang dibuat oleh penulis di dalam hal ini. Lalu teori yang kedua yaitu yang disebut dengan stateless. Apa itu stateless? Stateless yaitu sebuah atau seberapa kuat pemerintah yang menjadi target dari negara utama ini menghadapi tekanan-tekanan dari dalam negeri mereka sendiri. Jika negara target punya stateless yang tinggi, artinya dia punya kapasitas dan legitimasi serta kontrol yang kuat. Mereka bisa mengabaikan tekanan dari negara-negara luar. Karena dia merasa didukung oleh rakyatnya, dia merasa kuat melawan tekanan dari negara-negara utama tadi. Nah, sebaliknya jika suatu negara memiliki legitimasi yang lemah dari masyarakatnya di dalam negeri, maka tekanan ekonomi bisa memicu protes, kemudian oposisi, bahkan perubahan kebijakan. Dengan kondisi dukungan dalam negeri yang lemah ini, maka negara-negara aktor tadi akan lebih mudah menaklukkan negara-negara target tadi. Nah, dengan dua kunci utama ini, penulis ingin menjelaskan mengapa ekonomi kadang berhasil jadi senjata politik dari suatu negara, tetapi juga kadang gagal di dalam mencapai tujuan dari negara tersebut. Buku ini tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi juga mencoba menghadirkan sebuah studi kasus yang menarik dari berbagai belahan dunia. Nah, contohnya ketika Jordania tahun 1993 sampai 1994, Amerika Serikat memberikan insentif ekonomi yang besar untuk mendorong Yordania agar mau menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Nah, ketika itu Raja Hussein akhirnya setuju dan menuruti apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat, karena selain ada insentif ekonomi yang cukup besar bagi Yordania, secara politik dia melihat bahwa perdamaian itu akan lebih menguntungkan bagi rakyat Yordania. Kemudian contoh lain ketika Hungaria dan Rumania pasca Perang Dingin berlangsung, negara-negara barat menawarkan bantuan ekonomi dan janji politik seperti masuk ke dalam NATO jika mereka mau menyelesaikan sengketa perbatasan dan isu-isu minoritas yang terjadi antara Hungaria dan Rumania ini. Nah, karena posisi mereka yang lemah, mereka masih butuh dukungan, maka mereka pun tunduk dan mengikuti apa yang diinginkan oleh negara barat tadi. Termasuk ketika Jepang dan Rusia juga mengalami konflik, Jepang berusaha untuk menggunakan insentif ekonomi untuk bisa mendapatkan kembali kepulauan Kuril yang ketika itu dikuasai oleh Rusia. Tetapi apa hasilnya? Ternyata Jepang gagal total. Mengapa bisa gagal? Karena bagi Rusia, kedaulatan wilayah adalah kepentingan yang sangat strategis yang tidak bisa ditukar dengan uang. Termasuk Kanada tahun 1979, ketika Kanada sempat berencana untuk memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem, oleh negara-negara Arab atau Liga Arab ketika itu mengancam dan akan memberikan sanksi kepada Kanada kalau rencana itu dilakukan. Karena pemerintah Kanada saat itu sangat lemah, maka ancaman itu pun berhasil membatalkan rencananya untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem. Masih ada beberapa contoh lain yang
terjadi di beberapa belahan dunia yang menceritakan bagaimana economic statecraft ini sebagai alat politik bagi negara-negara yang kuat. Contoh lain ada juga di Nepal tahun 1988 sampai 1990 ketika India menjatuhkan sanksi agar Nepal menjauh dari Cina. Setelah 15 bulan, Nepal akhirnya menyerah karena tekanan ekonomi yang memperlemah legitimasi mereka. Nah, contoh terakhir yang diberikan oleh penulis di dalam buku ini yaitu contoh ketika Afrika Selatan tahun 1978 sampai 1994, sanksi internasional yang akhirnya membantu mendorong untuk pemerintah kulit putih mau mengakhiri apartheid yang awalnya sanksi ini tidak mempan, tetapi lama-kelamaan dengan kombinasi tekanan politik dan tekanan di dalam negeri, pemerintah pun mulai melunak dan akhirnya Afrika Selatan bisa mengakhiri apartheid yang terjadi di negaranya. Nah, dari kisah-kisah ini kita bisa belajar bahwa sanksi atau insentif akan selalu bergantung pada konteks politik dan kekuatan internal dari negara-negara target tadi. Kalau kekuatan internalnya kuat, maka akan sulit bagi negara-negara utama untuk menaklukkan negara tersebut. Dan sebaliknya. Nah, inilah teori yang dibangun oleh penulis di dalam buku ini yang menggambarkan tentang economic stateless yang digunakan sebagai alat di dalam mencapai tujuan-tujuan politik suatu negara. Lalu apa yang bisa kita simpulkan dari buku ini? Yang pertama adalah sanksi dan insentif ekonomi bukanlah obat yang mujarab atau senjata yang ampuh bagi suatu negara. Kadang berhasil, kadang juga gagal. Mereka hanya bekerja bila diarahkan ke target-target yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dipadukan dengan strategi-strategi lain. Artinya, insentif maupun sanksi tadi tidak akan mampu menaklukkan suatu negara tanpa dibarengi dengan strategi-strategi yang lain. Kemudian pemimpin-pemimpin negara yang lebih peduli terhadap politik dan kekuasaan daripada sekedar angka-angka ekonomi, ini akan lebih mudah dipengaruhi oleh economic stateless ini. Sehingga stateless atau kekuasaan internal dari suatu negara target seringkali lebih menentukan daripada besar kecilnya nilai uang yang akan diberikan atau yang akan dicabut melalui sanksi dan melalui insentif tadi. Nah, buku ini memberi pesan kepada kita semua bahwa ekonomi memang bisa menjadi senjata politik, tetapi ia bukan pedang yang tajam yang selalu bisa menebas lawan. Kadang-kadang ia hanya tongkat yang rapuh, kadang-kadang ia bisa menjadi alat tawar-menawar yang sangat ampuh. Bagi kita, pembaca yang awam, buku ini mengajarkan tentang bagaimana cara kita melihat dunia internasional dengan menggunakan akal yang lebih jernih. Bahwa di balik embargo atau bantuan luar negeri atau perjanjian dagang, selalu ada yang disebut dengan kalkulasi politik di dalam kerjasama tersebut. Penulis dalam hal ini berhasil menjelaskan bahwa dunia internasional adalah papan catur. Dan di papan catur ini, setiap langkah ekonomi bukan hanya soal uang, tetapi soal kekuasaan, soal legitimasi, dan strategi bertahan hidup dari suatu negara.
Nah, demikian teman-teman sekalian. Kalau teman-teman punya komentar yang berbeda, punya pendapat yang berbeda dari buku ini, atau pengalaman yang lain yang bisa diperoleh dari referensi yang lain, silahkan tulis komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.